Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang sungguh menanglah manusia yang mukmin yang mana? Apakah mukmin ini yang senantiasa beribadah kepada Allah, memberi rezeki, menempatkan harta, membantu manusia yang lemah, atau lain daripada itu? Maka ujung ayat, manusia yang mukmin yang menang itu adalah allazina hum fi salatihim khashi'un,
yaitunya orang-orang yang mereka di dalam salat mereka itu khusyuk. Dengan arti kata, tidak ada sesuatu pemikirannya di waktu dia salat. Semenjak dari dia mengadakan takbiratul ihram, selain daripada memandang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia beriktikad bahwa Allah senantiasa memandang kita. Yang dipandang itu apa? Batin kita. Kalau kita memang mengiktikadkan mengetahui Allah yang memandang hati kita, ingatan kita, hati kita tetap kepada Allah. Sehingga kita menghilangkan sesuatu apa yang terpikir bagi kita sebelum kita salat. Karena salat ini berbeda. Sesuatu apa yang tidak selesai sebelum salat, di dalam salat mudah menyelesaikan. Itulah kuasa daripada setan Allah menangkap. Oleh karena itu, semenjak daripada kecil tujuh umur balik dan berakhir, sejauh manakah kemenangan kita menurut ayat ini? Mencapai kekhusyukan kita di dalam melaksanakan salat. Maka daripada itu kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, yang menjadi benang manusia mukmin itu adalah manusia. Apabila manusia itu sudah melaksanakan khusyuk, waladhinahum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang mereka daripada barang yang tidak memberi faedah, dia tinggalkan. Perkataan yang tidak mengandung hasil, dia tinggalkan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, siapa kiranya orang mukmin yang beribadah? Adalah orang mukmin itu orang yang terdiri dari dua unsur. Yang pertama namanya jasmaniah, tubuh manusia yang kasar. Yang kedua adalah ruhaniah, yaitu tubuh manusia yang halus. Maka kedua-dua tubuh itu bertahan. Kalau seandainya roh manusia itu yang tidak tenang, hendaknya perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan dengan zikrullah. Kalau jasad manusia itu tidak senang oleh karena dia lapar, maka dia diberi makan dengan yang zahir pula. Jangan hati kita tidak tenang, kita cari bagaimana makan kita enak. Atau kebalikan, jiwa kita yang tidak tenang, kalau manusia itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti. Oleh karena itu, jasmaniah dan rohaniah itu adalah membutuhkan makan dan minum. Maka makan daripada jasmaniah itu menentukan kepada kekhusyukan kita dalam beribadah. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di sini seluruh manusia, baik manusia yang patuh kepada Allah atau manusia yang engkar kepada Allah, dipanggil oleh Allah. Kullu mimma fil ardi halalun thayyibah. Makanlah kamu di permukaan bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan, jangan mengikut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Maka daripada itu,
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aqidah, tauhid yang dimasukkan kepada darah Nabi Muhammad. Kemudian dimasukkan ilmu. Walaupun bagaimana manusia itu mempunyai ilmu akidah, tapi ilmunya tidak ada, maka manusia itu akan binasa. Salat itu adalah setelah Nabi Muhammad mentauhidkan umat manusia, mempunyai ilmu, jalannya adalah di waktu Nabi Muhammad islamkannya, kemudian dikali salat. Untuk apa gunanya ilmu ini? Untuk mengetahui yang halal lagi baik. Karena menurut pandangan kita, orang yang bagi kita yang tidak berilmu itu sama saja. Yang jelas barang orang tidak kita ambil, yang kita tidak diberikan. Kadang-kadang betul halal, tapi baiknya kurang. Contoh saja kalau muslimin sedang memandang bertanya. Bagi kita manusia yang berani membatas antara lahan kita dengan lahan orang lain, ditanam dengan tanaman tua. Menanam itu tidak punya ukuran, hanya ditanamlah di suatu pinggir. Andai kata dia menghasilkan buah, maka batangnya di tempat kita, buahnya di tempat orang lain. Sehingga barang-barang lain itu tidak menaunginya, maka hati manusia itu sakit. Memang baik, kerja kita baik, tapi merugikan manusia yang lain. Apabila kita ambil barang yang demikian itu, jatuh dia kepada subhan, karena sebagian tempatnya adalah di orang lain. Tapi bagi kita tak mengerti, yang jelaskan sahabat puasa umrah, sehingga sholat manusia tidak berubah, umrah manusia tidak berubah, naik haji manusia tidak berubah. Sudah sekian kali, tapi hatinya akan tetap kasar. Bagi manusia yang tinggal di perkotaan, bagi mereka itu menyewa kader atau membuat kader. Surat izinnya adalah 100, kelapangannya adalah 190. Oleh karena apa? Tempatnya di muka kedai, maka dia persewakan hak yang di muka itu. Padahal haknya kepada orang lain demi menambah harta. Kalau kita berpikir hak siapa yang sebenarnya kita persewakan, berani kita mengambil uangnya, ini akan kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apa yang akan dikerjakan pasti akan dikerjakan nantinya, sedikit dan buruk. Oleh karena demikian kaum muslimin sedang dimakan berbahagia. Maka daripada itu Nabi Muhammad SAW di saat mengerjakan salat gerhana matahari, maka Allah memperlihatkan dua, neraka dan surga. Maka kebanyakan isi surga itu adalah manusia yang miskin. Kebanyakan isi neraka adalah manusia perempuan yang berhaka kepada dua suaminya. Yang miskin mana? Yang miskin mengerti halal dengan haram. Mana hak kita, mana hak kita. Hingga kita sesali. Pendidikan semakin hari semakin bertinggi. Rumah-rumah ibadah semakin hari semakin banyak. Tapi manusia tetap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari. Manusia tetap mengeluh dari zaman ke zaman, dari hari ke hari. Apakah itu kadang-kadang manusia itu mengeluarkan kata-kata yang kosong? Yaitunya, kenapa hidup kita begini? Salah pemimpin kita. Pada hakikat adalah Allah lah yang mensengsarakan hidup kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, tidak mengetahui mana yang halal dengan yang haram. Maka daripada itu murka Allah, sehingga beratlah bagi bumi ini untuk menahan dosa manusia-manusia, sehingga bumi ini memuntahkan
bukan lagi kesuburan, tapi adalah untuk penderitaan daripada lain. Oleh karena demikian kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, jangan perbanyak doa kepada Allah, tetapi perbanyaklah menginsafi diri kita. Bagaimana? Kenapa kita tidak khusyuk beribadah? Kenapa kita anak kita dari nakal? Kenapa dia tidak taat kepada ibu bapanya? Kenapa tidak menghormati orang lain? Sedangkan ilmunya itu tinggi. Kenapa dia tidak membalas jasa? Jangan sesali anak kita apa yang kita masukkan ke dalam perutnya. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bagi kita kembali menghisap-hisap diri kita. Kenapa kita tidak khusyuk? Kenapa anak kita tidak menjadi sehat? Kenapa amal kita tidak memberi berkat? Mungkin ada sesuatu hal makanan yang kita makan yang kotor, yang menurut pandangan kita baik, tapi menurut pandangan Allah itu tidak baik, sehingga mensengsarakan buat kita, tidak menyenangkan kepada pikiran kita. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, masa yang lewat tetaplah lewat. Oleh karena kita jahit di waktu itu untuk masa yang akan datang, hati-hatilah di dalam hidup, hati-hatilah yang akan dimakan. Berbanyaklah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keampunan, hati kita disenangkan, hidup kita diberikan kesabaran, dan anak kita menjadi manusia-manusia yang saleh. Moga-moga segala siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah habisi di permukaan bumi ini, sehingga kita bahagia hidup di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnal nutfatan 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, wa khalaqnal mudghatan idhaman, fa kasawnal idhama lahman, summa ansanahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi warhamhum anta khairur rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatul amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha